Selamat malam, JF Team. Butuh waktu yang sangat panjang bagi Manchester United untuk akhirnya bisa meraih lagi kemenangan di Anfield. Dan hampir satu dekade lamanya sebelum akhirnya mampu kembali Harry Maguire yang muncul sebagai match winner dan mempersembahkan satu kemenangan signifikan mengalahkan sang juara bertahan Liverpool di Anfield. Dan ada 4 kekalahan beruntun yang dirasa oleh Liverpool di all competition, sebuah keadaan yang memang di luar dugaan. Dan kita akan bahas justru dengan dua fans dari Arsenal, ada Binder Singh dan juga Aldi Bawazir, yang mana tentunya timnya semakin luar biasa dahsyat di papan atas. Dan satu lagi yang akan mendampingi kita semua tentunya adalah Sabto Hari Rajasa, yang tentunya insight dari dirinya selalu memberikan kita info-info yang begitu luar biasa. Selamat malam buat kalian semua. Malam, Adi. Malam. Dan jangan lupa juga bahwa ini akan menjadi satu keadaan di mana kita akan bahas juga keadaan dari tim di Italia yang sayang sekali, Sabto, mengalami kekalahan. Tim Anda, Juventus, dari Como dengan skor 2-0. What do you expect dari Igor Tudor? emang layak kalah sih dari main kayak begitu, skema nggak jelas, sepanjang musim juga penampilannya meragukan. So, yang gue pikir di musim ini adalah pembuktian mereka dulu nih di Serie A. Musim lalu adalah transisi ketika banyak pemain muda yang bermain, tapi justru di musim ini nggak bisa diterusin sama Igor Tudor. Jadi ya wajarlah mereka kemarin kalah dari Como. Iya, harus bersabar dulu Juventus fansnya, karena ini kembali satu momen di mana Juventus harus berjuang untuk bisa tampil lebih impresif lagi. Dan kita akan hibur Sabto dengan hasil di La Liga, di mana Barcelona menang dramatis atas Girona dalam satu persaingan yang begitu sengit. Aldi Bawazir dan juga Binder, kalian berdua melihat situasi bagi Barca yang harus bersusah payah menghadapi tim Girona, di mana Axel Witsel golnya juga sensasional, tapi Pedri tampil begitu gemilang dan justru Araujo yang menjadi pahlawan bagi Barcelona. Iya, menjadi pahlawan. Sorry, gue dulu Bang Indra. Menjadi pahlawan Araujo di menit 93. Memang kalau orang bilang, iya ini lawan Girona doang, peringkat paling akhir. Tapi buat gue gini, gue harus memberikan tepuk tangan yang setinggi-tingginya untuk tim-tim yang menang setelah international break. Dan juga beberapa tim yang akan menjelang juga ikut Liga Champion gitu. Jadi ini pekan yang berat untuk beberapa tim karena mereka harus ada memisahkan gitu. Ini habis international break, sebentar lagi juga Champions League. Jadi mereka benar-benar harus mirip-mirip nih kekuatan mereka. Dan dengan tekanan dari Girona juga yang gua rasa cukup bagus, Barcelona bisa keluar sebagai pemenang. Ya buat gua lebih dari cukup, yang penting 3 poin gitu. Dan karena setelah itu Madrid juga akan tanding dan mereka juga menang gitu kan. Jadi buat gua menjelang minggu depan juga El Clasico, ya buat gue ini kemenangan yang penting. Kalau kita bicara soal pertandingannya, sebenarnya Barcelona menciptakan cukup banyak peluang gitu, walaupun big chances atau main target dari penciptaan peluang mereka ya nggak begitu semaksimal biasanya gitu. Yang jelas mereka sekarang dalam 46 laga selalu bikin gol. Mereka selalu bikin gol. Ini rekor yang udah cukup lama mereka kalahkan. Jadi memang ini sebuah rekor yang mereka lakukan, selalu bikin gol, konsisten bikin gol. Ini penting bagi Hansi Flick, tim pelatih yang selalu menginginkan timnya selalu bekerja keras, lari. Ini menginginkan pemain selalu punya intensitas tinggi dan nggak gampang. Dengan tim dan pelatih yang menuntut tim lu untuk selalu punya high intensity, lu bisa menang dan sustain setiap pemain ini. Nah, yang kemarin gue liat minus justru Lamine Yamal. Karena pemainannya makin gampang kebaca, dia hanya main lebar, keeping bola 1-2 dengan pemain, masuk ke dalam. Beda dengan kayak lu bilang, Pedri. Permainannya sangat eksplosif, meskipun kemarin dengan striker yang sangat muda, 17 tahun, tapi benar-benar menyiapkan celah untuk Pedri masuk ke dalam kotak penalti, menari-nari dari kotak penalti dan menciptakan gol di awal. Dan di akhir ada gol dari Araujo. Buat gue ini kemenangan yang cukup. Gak penting mainnya seperti apa, yang penting buat gue mainnya kemarin cukup bagus. Ya, untuk Hansi Flick sendiri, Binder, dengan situasi begitu banyaknya pertandingan, dengan adanya jarak rapat antara international break dengan laga Girona dan juga berlaga di Eropa, apakah sudah cukup adaptif apa yang disajikan oleh Hansi Flick secara taktikal? Kalau menurut gue Barcelona hoki ya bisa mendapatkan Hansi Flick. Karena memang dia pelatih yang bisa merubah ya permainan Barcelona tanpa bergantung kepada 1 atau 2 pemain. Karena di match lawan Girona ini kan banyak pemain dari Barca kan yang absen ya. Dan gue sudah pernah mengatakan di sini juga ada rekam jejak digitalnya, jadi gak bisa cuci tangan gue. Iya kan, artinya ada rekam jejak digitalnya. Banyak yang cuci tangan ya? Gak tahu, itu bukan urusan gue. Kalau gue sih biasa cuci muka sebelum tidur. Terus jadi Lewandowski ini kan mereka belum ada penggantinya. Ini yang masalah bagi Barcelona. Jadi gue akan tetap konsisten dan konsekuen bahwa Hansi Flick pelatih yang bagus. Bahkan sampai hari ini
Gua ngelihat bahwa Barcelona masih bermain sepak bola yang menarik dibandingkan Madrid, walaupun Madrid sekarang ada Xabi Alonso. Kemudian masalah mereka nih hanya di striker. Bahkan sampai Hansi Flick tuh memainkan pemain muda yang gue gak pernah lihat sebelumnya. 17 tahun. Tadi gue sampai cek lagi namanya siapa ini, Fernandes kalau nggak salah. Meskipun dia gak banyak memberikan dampak yang positif ya, tapi paling tidak Hansi Flick coba berbuat sesuatu dengan sumber daya pemain yang dia punya. Nah inilah pelatih yang bagus sebenarnya. Jadi dia tidak mengeluh, tapi dia coba untuk beradaptasi dengan situasinya dan sistem dia ini tidak akan dia rubah. Jadi percuma mau kalian ributin berubah sistem, pelatih itu gak akan bisa rubah sistem. Dia harus membuat para pemain itu beradaptasi dengan sistem dia. Karena dia kan belajar mendapatkan lisensi pelatih kan dengan konsep tertentu ya, yang dia pakai juga. Dan gue ngelihat bahwa Barcelona sebetulnya mainnya bagus sekali lawan Girona, tapi kan kadang-kadang ada tim yang memang sulit ya melakukan finishing ya. Padahal dari segi peluang banyak, tapi ketika Rafinha gak main, Lewandowski gak main, bahkan Gavi juga gak main di tengah ya, gue pikir Barcelona bisa menolong Girona saja udah bagus, meskipun harus di masa injury time. Tapi ini kan sudah biasa ya gol di masa injury time ketika sering ada banyak menit yang terbuang karena pemain cedera atau mungkin ada pengecekan VAR. Jadi gue pikir Barcelona layak untuk menang, dan bukan karena keberuntungan atau secara kebetulan, tapi konsep dari Hansi Flick ini yang memang jalan. Ya, bicara tentang filosofi, tentang sistem banyak sedang diperbincangkan gitu kan. Dan Hansi Flick mungkin sama juga dengan pelatih yang baru saja kehilangan pekerjaannya, Ange Postecoglou, punya filosofi yang sangat kuat yang justru bisa membawa mereka dalam situasi yang agak sulit di klub-klub mereka, karena mungkin tidak terlalu adaptif dengan keadaan para pemain dan juga tentunya bagaimana para pemain yang disiapkan. Tapi kalau Xabi Alonso di Madrid kan begitu banyak leeway-nya. Dia tahu bahwa di Madrid ini banyak mega bintang. Jadi dia harus mempersiapkan tim tidak dengan filosofi dia, tapi juga dia harus menyesuaikan dengan pemain yang ada. Ini ada perbedaan yang signifikan antara Xabi dengan Hansi Flick, tapi keduanya masih terus bersaing di papan atas La Liga. Iya, kalau Xabi lebih adaptif. Sebetulnya kalau kita lihat Xabi ketika preseason kan dia coba tweaking juga kan dengan sistem, dia coba untuk memainkan 3 back. Apa yang dia bawa dari Leverkusen coba dia praktekin di Real Madrid. Kita pikir akan cocok untuk Real Madrid. Di 1-2 pertandingan sempat berjalan gitu, tapi setelahnya ada kebingungan tersendiri dari para pemain, terutama dalam transisi ketika mereka menyerang lalu bertahan, agak sedikit banyak ruang-ruang kosong yang tersisa jika dan akhirnya bisa dieksploit sama lawan-lawan, sehingga akhirnya dia balik lagi tuh skemanya ke 4-3-3 juga. Sementara Hansi Flick dia, kalau tadi Adiani contohnya ke Ainge ya mungkin mirip ya, tapi kan materinya beda banget. Ya. Ainge di Spurs pada saat itu juga terlalu maksa untuk tampil seperti itu. Ketika bagus semua, tapi ketika ada beberapa yang absen langsung bisa timpang banget timnya. Forest terlalu sulit kayaknya untuk praktekin gaya yang dimau sama Postecoglou. Terbukti dalam 8 pertandingan ya, cuma 2 kali seri 6 kali kalah, jadi wajar juga nih pelatih dipecat gitu, nggak dikasih waktu. Sementara tadi ada komentar menarik juga, untung Girona finishingnya bapuk. Ya memang iya sih. Apa yang menjadi concern gua sejak di era Hansi Flick di musim lalu kan gua selalu ngomong high defense line-nya tuh way too high gitu. Ketika musim lalu lu masih punya Inigo Martinez, pemain yang mungkin dari speed dia nggak terlalu cepat dari speednya, tapi dia bisa ngebaca situasi. Dia tahu kira-kira dia bisa mencium threat gitu ya dalam beberapa kesempatan. Sering terekspos, tapi dia bisa menjadi pemain yang bisa memutus itu gitu. Nah sekarang tuh di Barcelona nggak ada tipe pemain yang kayak Inigo Martinez gitu. Jadi berapa kali mereka terekspos, berapa kali mereka bisa dimanfaatkan serangan-serangan baliknya. Girona dapat banyak banget kemarin kesempatan serangan balik, tapi ya ada yang kena tiang, ada yang ditepis sama Szczesny. Dan berapa kali kesempatan tuh masih nunjukin vulnerability lah dari permainan Barcelona. Tapi dari sisi menariknya tetap menarik. Ini tim siapapun yang dipasang bisa mempraktekkan skemanya dari Hansi Flick. Tapi kita bicara ketebalan squad, ya ini akhirnya kelihatan gitu. Mereka tidak terlalu tebal gitu. Awalnya mungkin mereka punya Dani Olmo, mereka punya Fermin Lopez, mereka punya Gavi, Casado, pemain-pemain yang dari musim lalu sudah bagus. Ferran Torres juga mereka punya. Tapi ketika saat-saat terjepit, sering sekali mereka nggak kelihatan gitu ya dalam memberikan kontribusi. Kalau kita lihat dari sisi permainan sebetulnya hampir-hampir mirip apa yang diraih dari Barcelona di musim ini, 8 menang, 2 imbang, 1 kalah kalau nggak salah gitu ya. Tapi gaya bermainnya tuh beda banget musim lalu dengan musim ini gitu. Hasil yang didapat sama, tapi bahaya-bahaya yang nyerempet nih menangnya tuh di musim ini kelihatan banget itu. Jadi ya kemarin misalnya comfortable win gitu ya di musim lalu dengan durasi yang sama, tapi sekarang
makin banyak tim yang bisa mengekspos Barcelona. Jadi tetap aja ini menjadi concern dari gua ketika lu tetap mempertahankan sistem yang itu, walaupun masih tetap bisa mendapatkan poin dan beradu dengan Madrid di jalur juara, tapi lawan sudah makin sering membaca lo. Ya, Porto punya peluang yang luar biasa untuk Girona, tapi juga gagal. Tiang gawang tadi juga menjadi salah satu faktor di laga Barcelona menghadapi Girona. Dan Binder, kalau melihat bagaimana situasi bagi Real Madrid juga sama, mereka harus menavigasi laga yang agak rumit dengan Getafe. Tapi Kylian Mbappe kembali keluar sebagai pemain yang bersinar dan mampu memberikan gol kemenangan. Dan ini kembali membuat situasinya lagi sangat menarik bagi Real yang terus bersaing juga dengan Barcelona di papan atas. Iya, kalau Mbappe ini kan di kontrak untuk mencetak gol ya. Karena Madrid kan kesulitan ya untuk bisa mendapatkan goal scorer ya atau predator gitu setelah Benzema pindah. Walaupun ada Vinicius, kemudian ada juga Bellingham. Jadi Mbappe ini pokoknya mau cetak gol dari penalti, mau tap in, mau dari rebound, pokoknya dia harus mencetak gol. Musim lalu dia menjadi top skor, musim ini sementara top skor. Dan banyak yang menganggap bahwa Mbappe ini skill individu aja yang dipakai, yang enggak juga. Gol yang dia cetak itu lawan Getafe, itu kan gol dari proses build up. Ada Militao yang kasih bola dari belakang ke Güler memberikan bola ke dia. Jadi dia memang pemain yang spesial, pemain yang punya skill di atas rata-rata, dan dia perlu memanfaatkan itu di final third, apalagi kalau udah di dalam kotak penalti. Tapi yang gue ngelihat keberanian dari Xabi ini, yang dia sering mencadangkan Vinicius Junior, ini termasuk berani. Luar biasa. Tapi memang for the team gitu. Jadi dia melakukan ini untuk tim supaya apa? Supaya Madrid punya kedalaman squad. Jadi tidak bergantung selalu kepada Vinicius Junior. Tapi gue gak yakin dia akan mencadangkan Mbappe. Gak akan. Karena Mbappe itu memang goal scorer. Dan dia konsisten banget mencetak gol. Jadi gue ngelihat ya Mbappe ini sejauh ini memberikan solusi lah ya bagi Madrid untuk mencetak gol. Dan Xabi Alonso ya seperti yang tadi Haryo katakan bahwa memang dia coba untuk beradaptasi ya dengan pemain-pemainnya agar mereka juga tidak kesulitan di awal musim. Kalau seandainya dia tetap keras kepala, ya udahlah, gue tetap pakai nih 3 center back. Meskipun dia ada pakai sekali lawan Levante, ada sekali dia pakai. Menangnya telak juga 1-4, tapi setelah itu dia balikin lagi ke 4-2-3-1 atau 4-3-3 supaya para pemain ini jangan teriak-teriak dulu. Tapi selain juga dia mengikuti mungkin kemampuan para pemain atau memaksimalkan potensi mereka, dia tidak khawatir untuk melakukan rotasi di line up. Jadi dia nggak mau juga membuat para pemain ini berada dalam comfort zone. Artinya Vinicius Junior ya, lu cadangannya dulu. Rodrigo bisa dimainin, Mastantuono pernah dicadangin, Arda Güler aja yang gue khawatir. Kenapa dia dicadangin? Karena Arda Güler ini pemain yang banyak memberikan assist. Dan Madrid sekarang dengan adanya Arda Güler, Bellingham ini ketutup. Dan Bellingham ini sekarang dengan sistemnya Xabi, dia gak bisa terlalu banyak bergerak ofensif. Karena Xabi ingin organisasi permainan yang rapi. Jadi kalau Madrid memang mainnya nggak kelihatan total menyerang, nggak kelihatan semenarik Barcelona. Kalau gue ngeliat sih Barcelona lebih menarik ya. Tiki-takanya tuh jalan, tapi Madrid dapetin hasil karena Xabi Alonso ini dikontrak bukan untuk memakai konsep total football, enggak. Tapi dipakai konsep untuk mendapatkan hasil. Selama dia mendapatkan hasil, ujung-ujungnya trofi, ya itu bagus bagi dia. Tapi seperti yang gue katakan di awal, lagi-lagi nih gue konsisten. Kalau Xabi gak mendapatkan trofi, gue gak yakin dia akan dipertahankan. Karena Perez itu maunya lu bawa trofi pokoknya. Dia kan pelatih-pelatih hebat sebelumnya di Madrid juga dipecat karena gak mendapatkan trofi. Ya, rotasi menjadi hal yang terus dilakukan oleh Xabi Alonso. Bahkan korbannya Jude Bellingham yang juga berimbas dengan perannya yang sekarang menghilang juga di kesebelasan nasional Inggris. Thomas Tuchel juga punya masalah dengan Bellingham sama seperti Xabi Alonso. Sepertinya rotasi tadi sudah dikatakan oleh Binder terjadi di lini serang mereka. Vini sering dirotasi, tapi apa yang terjadi dengan Endrick? Dia sempat warm up terus dia bereaksi karena nggak jadi main. Dan situasi di pertahanan juga masih patut dipertanyakan bagi Real dengan Valverde di sisi kanan dan juga Carreras yang ada di sektor kiri. Iya, kalau transisi apalagi di laga semalam, khususnya di area attacking midfielder ya, tiga-tiganya diganti karena memang mungkin dipersiapkan nanti untuk menghadapi Juve atau juga nanti dipersiapkan untuk menghadapi Barcelona di akhir pekan pekan depan. Gimana juga dengan permainan yang sangat direct, satu Madrid, kedua juga menghadapi Barcelona yang punya high defensive line, tentu Madrid diharapkan punya pemain-pemain yang cepat untuk mengirimkan bola kepada Mbappe. Minggu depan kita akan lihat bagaimana parade umpan-umpan cepat dari Madrid menghadapi atau mengalahkan defensive line yang tinggi dari Barcelona kalau emang sesuai dengan planning dari Madrid. Karena ada Güler, ada Mastantuono, ada Vini, banyak pemain, bahkan ada Bellingham yang punya kemampuan untuk mengirimkan bola cepat kepada Mbappe. Masalahnya, akankah lini tengah nanti dari Barcelona mampu mengcrack
dari Madrid ini sehingga tidak bisa mengirimkan bola kepada Mbappe. Itu akan menjadi kunci. Kalau tadi soal Bellingham, kenapa masih rotasikan? Mungkin gua rasa dia belum fully fit. Ya. Dari apa cedera yang dihadapinya di Operasi bahu ya. operasi bahu yang harus tertunda karena Piala Dunia antar klub. Jadi ya buat gue tentu yang seperti yang gue bilang juga, ini juga ada ada rekam jejak digitalnya juga. Gue bilang bahwa kecedera di Gua sih ngomong. kan ngefans, boleh dong ngefans. Enggak, nanti gue yang dibully. Apa dibully? Ya karena lu sih yang ngomong-ngomong gini nanti dibilang. Udah jangan. Kan Biar ngefans. gue aja. Oh ya udah. Kalau nanti bilang wah ini gara-gara Bung Binder ikut-ikutan ya. Janganlah. Idola. Ntar gue yang di DM. Oke, jadi yang Jadi maksudnya gitu, jadi bahwa si Bellingham ini akan berdampak. Tertundanya di operasi bahu itu akan berdampak nanti menuju pekan demi pekan di La Liga dan ini udah mulai kelihatan gitu. Dia begitu kick off La Liga dia nggak fully fit dan kelihatan. Tempat tadi Bang Binder juga udah jelasin tempat dan juga peran dia di tim makin mulai menipis nih dan ditambah ada Güler yang makin meningkat. Pemain paling penting buat gua ada Güler dan juga Mbappe pemain paling penting di Ya Madrid. artinya kalau pemain penting jangan lu cadangin. Ya iya dong bener dong. Betul. Tapi kan Liga nggak cuma semalam doang. Iya, betul. Ada Liga Champion, ada pekan depan. 1001 malam, Bang. 1001 malam. Kita akan melihat ke akhir Bahasa pekan nanti, 1001 di mana malam. akan ada duel menarik di La Liga dan kita akan membacakan saweran yang udah masuk dari Angga. Bang Aldi, jujur kelihatan sumringah banget malam ini. Kenapa ya? Bung Binder juga sumringah. Sumringah terus ya Bung Binder ya? Gue sih malas saya udah. Sumringah dong. Ya Madrid. gimana? Gue berharap 2026 gue ke Amerika. Tetap Gak jadi kan? Amerika udah. Mau nonton apa? Lu? Smackdown. Dia mau nonton Las Vegas, wrestling ya? Ada ya? Ada. Iya, Las Vegas. WrestleMania ada. Iya, sebenarnya Las Vegas. Berangkat kita, Bung. WrestleMania Vegas ya? Hah? Iya, Juni. Pas. Kenapa gak kita pergi untuk Nah. Oh, untuk World Cup ya? Ya untuk World Cup Nggak lah. ada yang ditonton. Ya udah jangan. Ini Ya apa udah, next. pembahasan yang Diki, lain? Diki. Udah lewat udah. Malam lewat. Move on. Move Apakah on. duet Arda Güler Mbappe mengingatkan duet Ronaldo Ozil dahulu kala? Apa itu artinya? Duetnya Oh, Arda Güler Mbappe, Ya. Ozil. Iya, tapi kan Güler belum 45 assist. sematang Ozil ya. Belum 45 assist. Kalau Ozil memang hebat dulu. Ya, Magician sebelum Ozil mencampurkan politik dengan Nah, sepak itu. bola, ya. Itu dia. Kenapa dia begitu? Di Arsenal. Mas pernah Haryo jawab dia. nih dari Adit. Next question. Mas Haryo, Flick absen saat El Clasico dengan kartu merah yang dia dapatkan. Dalam kasus kayak gitu bisa banding nggak sih? Dan dampaknya Nah, ini sangat menarik. merugikankah bagi Barcelona? Ya, kalau La Liga tuh memang paling unik karena boleh banding dan sampai hari Jumat biasanya ada keputusannya seperti itu gitu. Karena gue inget banget dulu tiap deadline tabloid bola tuh kita pasti nunggu tuh karena bandingnya ditunggu sampai akhirnya bisa main apa enggak mereka. Nanti pas hari Sabtunya atau hari Minggunya baru mereka bisa nyusun squadnya. Tapi nunggu banding dulu di hari Kamis atau hari Jumat. Jumat ya? Bisa dibanding. IPL Rabu loh. Iya. Makanya La La Liga Liga sampai kalau dia La Liga sampai mepet lagi. Mentokin aja. Gila, luar biasa. Kalian paham ya Negonya regulasinya. banyak tuh pasti. Gue aja gak tahu loh ini semua. Luar biasa. Pura-pura. Oke, Rizky. Mau nanya ke Bung Binder. Apa lagi nih? Lebih enakan mana? Jangan ditonton marah-marah, era- Bang. Enggak, bukan. Marah-marah mulu. Bukan lagi mau Timnya tahu lagi di apa. atas. Mana ditonton di era Ancelotti atau Xabi Alonso? Gue lebih suka Ancelotti. Karena Ancelotti memberikan kebebasan bagi para pemain. Ya artinya lu bisa explore skill individu lu. Gue sejauh ini belum melihat seperti Vini Junior aja gak banyak pakai skill individu dia. Dan itu yang membuat dia sulit berkembang. Rodrigo bahkan main seperti textbook ya. Artinya gak bisa banyak. Iya kayak Flare-nya nggak keluar. gak keluar, flare-nya itu gak keluar. Bahkan Mas Tantuono itu juga gue lihat pergerakannya agak kaku. Walaupun oke, mereka memberikan kontribusi. Itu mungkin juga salah satu faktor Bellingham ini gak berkembang. Terlepas dari tadi yang Aldi katakan dia mungkin belum fit atau bagaimana. Tapi dia ada batasan-batasan bagi Bellingham. Tapi dengan Ancelotti, ya lu kalau mau explore. Tapi negatifnya dari Ancelotti itu para pemain Madrid selalu terlambat recover. Itu selalu terlambat. Tapi dengan Xabi karena mereka menjaga tuh batasan-batasan itu, maka defense mereka juga lumayan kuat kecuali lawan Atletico ya. Ya. Atletico itu memang mainnya bagus pada saat itu.